Kalau kamu pernah ke Pasar Baru Bandung, mungkin kamu pernah lihat toko emas mewah di pojok lorong barat yang katanya tak pernah sepi pembeli. Tapi, tahukah kamu? Setiap tahun, selalu saja ada anggota keluarganya yang meninggal secara mengenaskan. Mulai dari istrinya yang mendadak menghilang, iparnya yang ditemukan membusuk di kolam ikan, hingga mertuanya yang tewas dengan mata melotot dan mulut menganga. Ini bukan kebetulan. Ini adalah harga dari perjanjian setan. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Namanya Rudi Gunawan, seorang pria biasa yang dulu hidup pas-pasan di pinggiran kota Bandung. Sebelum punya toko emas, ia hanyalah pedagang kaki lima yang menjual cincin imitasi di emperan. Tapi sekarang, toko emasnya berdiri megah di tengah pasar, berlapis granit, dinding kaca tebal, dan penuh hiasan emas murni. Warga sekitar menyebutnya Toko Permata Mulia. Yang aneh, toko itu naik daun dalam waktu yang sangat singkat. Baru 2 tahun berdiri, tapi sudah menyaingi toko emas legendaris yang puluhan tahun lebih dulu berdagang. Dan yang lebih aneh lagi, semua orang yang pernah berurusan bisnis dengan Rudi, entah itu partner, kerabat, bahkan pekerja, selalu mengalami nasib buruk. Dari bangkrut hingga meninggal dunia. Tapi Rudi tetap hidup makmur, bahkan makin kaya. Rumahnya seperti istana, mobilnya berganti tiap bulan, dan anaknya sekolah di luar negeri. Istrinya, Dewi, awalnya ikut senang dengan keberhasilan suaminya. Tapi sejak awal tahun lalu, Dewi mulai merasa ada yang tak beres. Setiap malam Jumat, Rudi tak pernah tidur di rumah. Ia selalu keluar malam, tanpa penjelasan. Dan saat pulang, pakaiannya sering bau tanah basah dan dupa. Pernah suatu kali, Dewi mengikutinya diam-diam. Dia melihat Rudi menyusuri jalan kecil di pinggir sungai Cidurian. Dan di sana, Rudi masuk ke sebuah rumah tua tak berpenghuni. Dewi gemetar. Ia tidak berani mendekat. Tapi dari celah jendela rumah itu, ia melihat cahaya lilin berkelip-kelip dan mendengar suara-suara aneh. Seperti ratapan dan bisikan nama-nama yang familiar. Dan malam itu, Dewi pulang lebih dulu. Tapi sejak saat itu, Rudi jadi berbeda. Ia tak pernah menyentuh Dewi lagi. Matanya kosong, tatapannya dingin, seperti bukan suaminya. Yang lebih mengerikan, adalah malam ketika Dewi terbangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Saat ia mengintip, dia melihat Rudi sedang berbicara sendirian, pada sosok bayangan hitam tanpa kepala, yang berdiri tegak di depan cermin toko emas. Setelah malam itu, Dewi tidak bisa tidur tenang. Sosok tanpa kepala yang dilihatnya berdiri di depan cermin toko emas terus menghantui pikirannya. Setiap malam ia bermimpi terbangun di ruang yang dipenuhi lilin dan suara tangis. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat bayangan dirinya sendiri, dikafani, dengan wajah pucat dan mata terbuka menatap kosong ke langit-langit. Dewi akhirnya memberanikan diri menyelidiki toko emas milik Rudi saat suaminya pergi keluar malam Jumat, seperti biasa. Dengan kunci cadangan yang dulu pernah ia simpan diam-diam, Dewi masuk ke ruang belakang toko, tempat yang selalu dikunci rapat oleh Rudi. Ruangan itu kecil, dingin, dan lembab. Di tengahnya ada sebuah brankas besi besar berwarna hitam dengan simbol aneh yang tergores samar di pintunya. Simbol seperti mata yang menangis darah. Dewi mencoba kombinasi angka ulang tahun anak mereka. Gagal. Lalu ulang tahun pernikahan. Gagal juga. Namun saat mencoba tanggal kematian adik iparnya, Maya, yang meninggal mendadak karena keracunan, brankas itu mengeluarkan suara klik. Terbuka. Dewi terdiam. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Di dalam brankas, tidak ada emas. Tidak ada uang. Hanya ada satu buku tua berwarna merah tua yang seolah terbuat dari kulit manusia. Di sampulnya tertulis satu kalimat dengan darah kering. Perjanjian tumbal, emas abadi, nyawa berganti. Dewi membuka lembar demi lembar buku itu. Isinya adalah catatan ritual pesugihan. Detail, mengerikan. Setiap bulan, satu nyawa harus diserahkan. Semakin dekat hubungan darahnya, semakin besar kekayaan yang akan diterima. Dan di halaman terakhir, terdapat daftar nama-nama yang sudah dan akan dijadikan tumbal. Maya, ipar. Pak Rustam, mertua. Dewi, istri, tanda silang. Tangannya gemetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Namanya, di urutan berikutnya.
dan belum dicoret. Dewi menutup buku itu, hampir menjatuhkannya. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, waktunya akan habis. Rudy, suaminya, akan menyerahkan nyawanya sendiri kepada sesuatu yang lebih kelam dari kematian. Dan dari dalam brankas, sebelum ia menutup pintunya, terdengar suara lirih, seperti suara Maya, memanggil namanya. Teh Dewi lari sebelum Rudy datang Jumat depan. Dewi panik. Tubuhnya gemetar saat berusaha menutup kembali brankas. Nafasnya sesak, pikirannya kacau. Ia harus keluar dari toko malam itu juga. Tapi saat ia berjalan menuju pintu depan, seluruh lampu toko tiba-tiba padam. Gelap, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit pelan, dan satu suara aneh dari belakangnya, seperti ranting yang patah, krak, oi krak, oi krak. Dewi membalikkan badan perlahan. Di ujung lorong menuju ruang belakang toko, terlihat siluet perempuan berdiri kaku. Rambutnya panjang menjuntai, bajunya basah kuyup seperti habis dicelupkan ke dalam lumpur. Dari tubuhnya, keluar suara lirih, tangisan. Teh Dewi, kenapa gak nyelamatin aku dulu? Dewi tersentak. Suara itu, suara Maya. Dewi mundur pelan-pelan sambil meraba dinding mencari saklar lampu. Tapi saklar itu tak lagi bekerja. Suara tangis itu semakin keras, berubah menjadi raungan penuh amarah. Bayangan Maya mulai berjalan maju, dan di wajahnya yang kini terlihat samar, kulitnya robek, matanya nyaris copot, dan dari mulutnya, keluar tanah dan cacing hidup. Dewi menjerit. Ia berlari ke pintu toko dan menarik gagangnya. Tapi terkunci. Tak bisa dibuka. Ia ambil kunci cadangan dari saku dan mencoba satu persatu. Tapi semuanya tidak pas. Ia terjebak. Tiba-tiba, cermin besar di sisi etalase toko pecah sendiri, retak membentuk pola aneh seperti wajah seseorang yang sedang menangis. Dari pecahan cermin itu, perlahan muncul bayangan lain. Kali ini, bukan Maya. Ini sosok tinggi besar, hitam, tanpa wajah. Badannya seperti asap, namun kedua tangannya memegang timbangan emas yang berlumuran darah segar. Sosok itu melangkah keluar dari cermin, berjalan tanpa suara, ke arah Dewi. Dewi menjerit, menangis, merayu, memohon agar dibebaskan. Lalu, tiba-tiba pintu toko terbuka sendiri. Suara angin malam masuk, disertai aroma melati dan bau amis darah. Tanpa pikir panjang, Dewi berlari keluar. Namun baru beberapa langkah dari toko, ia mendengar suara langkah kaki dari arah berlawanan. Di ujung lorong pasar, berdiri Rudy. Diam. Menatapnya tajam. Mata Rudy, bukan mata manusia lagi. Dewi, kamu sudah buka brankas itu, ya? Dewi mematung. Tubuhnya lunglai, lututnya gemetar. Di hadapannya, Rudy berdiri membelakangi cahaya lampu pasar yang berkedip-kedip, menciptakan siluet menyeramkan. Tapi yang paling menakutkan bukanlah bentuknya, melainkan sorot matanya. Mata yang dulu penuh cinta, kini hanya penuh kehampaan dan kebencian. Kamu seharusnya nggak buka brankas itu, Dewi. Sekarang, mereka sudah tahu kamu sadar. Dan kamu gak akan bisa lari. Dewi mencoba berjalan mundur. Tapi Rudy mendekat. Tangannya kotor, seperti habis menggali tanah. Di jarinya, cincin emas dengan simbol yang sama seperti yang ada di brankas, mata menangis darah. Rudy menghela napas panjang. Aku gak mau gini awalnya. Tapi ini satu-satunya jalan. Kamu tahu berapa banyak hutang kita dulu? Kamu lihat sendiri kan, orang seperti aku gak akan pernah bisa kaya dengan cara biasa. Dewi menangis. Ia tak percaya, pria yang ia cintai telah menjual jiwanya, dan keluarganya sendiri, demi kekayaan. Rudy, Maya adik kandungku. Papaku sendiri. Dan sekarang, aku. Rudy tak menjawab. Ia hanya menatap langit malam yang mulai gelap sempurna. Angin berhembus kencang, dan dari arah toko, terdengar suara gemeretak seperti tulang yang dipatahkan. Mereka akan datang malam ini, Dewi. Karena malam ini, giliranmu. Tiba-tiba, dari balik lorong-lorong gelap pasar, muncul bayangan hitam-hitam, berjalan tanpa suara. Mereka tak punya wajah. Tubuh mereka diselimuti kain kafan robek, sebagian terbakar, sebagian berlumur tanah. Mereka mendekat. Rudy berdiri tenang, seolah menyambut mereka. Dewi menjerit dan lari menyusuri lorong sempit pasar, tapi kemanapun ia pergi, semua jalan buntu. Pintu-pintu toko tertutup. Telepon genggamnya tidak ada sinyal. Tidak ada siapapun. Seolah-olah seluruh Bandung sudah dikosongkan hanya untuk malam itu. Ia sembunyi di balik gerobak sayur yang ditinggalkan. Nafasnya tercekat. Tapi di bawah gerobak, ia melihat sesuatu, sehelai kain kafan penuh darah, tergulung seperti tubuh yang baru saja dikubur. Dan dari balik kain itu, terdengar suara Maya,
kali ini lebih tenang. Kalau kamu mau selamat, kamu harus lakukan hal yang sama seperti Rudy. Tumbalkan orang lain, gantikan dirimu. Dewi terduduk di tanah basah, tubuhnya menggigil. Suara Maya masih bergema di telinganya. Tumbalkan orang lain, gantikan dirimu. Tapi bagaimana mungkin? Ia bukan seperti Rudy. Ia bukan pembunuh. Namun malam itu, satu suara membisik dari dalam pikirannya. Suara yang asing, berat, dan dingin, seperti berbisik langsung ke tulang belakang. Kau ingin hidup? Satu nyawa, hanya satu, untuk menghapus namamu dari daftar. Mata Dewi membelalak. Ia tahu itu suara roh penjaga pesugihan. Sosok tinggi besar hitam yang ia lihat keluar dari cermin toko. Makhluk itulah yang menagih tumbal, yang menjanjikan emas dan kematian. Tanpa sadar, Dewi berjalan seperti kerasukan. Langkahnya menuju jalan raya, pikirannya kosong. Lalu muncul satu pikiran gila. Bagaimana kalau aku tumbalkan perempuan itu, si Indri, sepupuku sendiri, yang dulu sering menjelek-jelekkan aku saat masih miskin? Pikirannya menolak. Tapi tubuhnya bergerak. Ia pulang ke rumah, mencari foto lama Indri. Dan benar saja, saat ia melihat foto itu, halaman terakhir di buku perjanjian pesugihan, yang tadi ia selipkan ke dalam tas, bergetar sendiri. Tulisan di kertasnya muncul pelan-pelan. Nama, Indri Ramadhani. Hubungan, sepupu. Status, menunggu pengikatan. Tangannya gemetar. Jiwanya menjerit. Tapi satu bisikan datang lagi. Lakukan sebelum Jumat pukul 3. Atau kamu, yang akan dikubur hidup-hidup dalam toko emas itu. Dewi mencoba melawan bisikan itu. Ia menangis, menyalakan doa di televisi, membakar dupa, membaca ayat suci. Tapi setiap lilin yang ia nyalakan, langsung padam. Setiap ayat yang ia baca, terdengar gema tawa dari balik dinding. Dan tepat pukul 2 dini hari, telepon rumah berdering. Dewi angkat, dengan tangan gemetar. Halo? Tak ada jawaban. Hanya suara napas berat. Teh Dewi? Ini Indri. Aku mimpi aneh banget. Kamu baik-baik aja kan? Kenapa aku ngerasa kamu manggil-manggil namaku dalam mimpi? Dewi terdiam. Matanya berlinang. 1 jam tersisa. Ia harus memilih. Menyelamatkan dirinya, atau mengakhiri kutukan ini bersama hidupnya. Telepon masih menyala. Suara Indri dari seberang terdengar tulus, khawatir. Teh Dewi, kamu nangis ya? Ada apa sih? Dewi tak menjawab. Ia hanya terisak. Jiwanya seperti tercabik. Dan tiba-tiba, seperti disengat petir, ia sadar. Tidak, aku tidak akan jadi pembunuh. Biarlah aku yang jadi korban, asal semuanya berakhir sampai di aku. Ia mematikan telepon, merobek halaman terakhir buku perjanjian, dan membakar kertas itu di atas lilin kecil. Api menyala seketika, mengepulkan asap hitam dan bau daging terbakar. Tapi yang terjadi berikutnya justru membuat darah Dewi membeku. Api yang membakar kertas itu tak padam, malah menjalar ke udara, menari-nari di dalam kamar, membentuk sosok hitam besar dengan wajah menyeringai. Dari mulutnya keluar suara parau. Kau menolak, maka darahmu tak cukup. Akan kubawa juga darah anakmu. Dewi menjerit. Ia berlari keluar rumah, mengendarai mobil ke arah bandara. Anaknya, Alia, sedang dalam perjalanan pulang dari Sydney. Ia harus dicegah. Ia tak boleh pulang. Pesugihan ini bisa merenggut siapa saja yang punya hubungan darah dengannya. Namun saat ia tiba di jalan tol, mobilnya berhenti mendadak. Semua lampu jalan padam. Telepon genggamnya kembali tak ada sinyal. Dan saat ia menengok ke spion tengah, Rudy duduk di kursi belakang. Kamu pikir kamu bisa keluar dari ini, Dewi? Kita udah milik mereka. Dewi berbalik cepat, tapi kursi belakang kosong. Rudy lenyap. Ia menginjak gas, mobil melaju kencang, namun semakin jauh ia berkendara, jalan tol justru tidak berubah. Seolah-olah ia terus berputar di tempat yang sama. Lalu di tengah jalan, ia melihat sesuatu menghalangi. Sesosok tubuh perempuan berdiri diam di tengah aspal. Bajunya putih, rambutnya panjang, dan dari wajahnya hanya ada lubang hitam besar. Suara Maya lagi. Kamu menolak menumbalkan. Sekarang bersiaplah. Lampu mobil mati total. Dan saat Dewi mencoba keluar, ia sadar. Ia tak bisa membuka pintu. Tiba-tiba, dari ventilasi mobil, keluar asap hitam pekat, memenuhi kabin dengan bau anyir dan amis darah. Ia kehabisan napas, terbatuk, meronta. Dan sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara terakhir. Satu penolakan, satu keluarga, akan ikut terkubur. Gelap, saat Dewi membuka matanya, ia tak tahu apakah ia masih hidup, atau sudah mati. Ruang itu sunyi. Tapi anehnya,
Terdengar seperti ribuan orang sedang menangis jauh di kejauhan. Tangis pelan, tercekik, terputus-putus. Ia duduk perlahan. Kakinya menyentuh lantai dingin yang seperti basah oleh air atau darah. Tak ada cahaya, kecuali nyala samar dari lilin-lilin merah tua yang entah berasal dari mana. Cahaya itu menampakkan tembok penuh tulisan, semua dengan darah. Aku sudah berkorban. Kenapa aku masih di sini? Maafkan aku, adikku. Emas itu tidak pernah gratis. Dewi berjalan menyusuri lorong sempit. Di sisi kanan dan kiri, ia melihat sel-sel kecil yang di balik jerujinya ada bayangan tubuh manusia, menggantung tanpa tali. Tubuh-tubuh itu melayang perlahan, seperti hidup, tapi matanya kosong. Salah satu sel terbuka sendiri saat ia melewatinya. Dan dari dalam, keluar Maya. Tapi kali ini, Maya tampak berbeda. Wajahnya tidak hancur, tubuhnya utuh. Ia mengenakan baju putih bersih. Mata Maya memancarkan kesedihan dan kebencian. Teh Dewi, kamu sekarang di sini. Di tempat para tumbal yang tidak sempurna. Kami, yang dikorbankan oleh keluarga sendiri, tapi tidak diterima, baik oleh dunia, maupun neraka. Dewi menangis, lututnya lemas. Maya, maaf. Tapi Maya hanya tersenyum pahit. Lalu menunjuk ke dinding paling besar di ujung lorong itu. Tertulis satu daftar nama besar, daftar pengkhianat. Dan di sana, ada nama-nama, semuanya nama-nama keluarga. Dan di barisan terakhir, Dewi Kartikasari, status, menolak ritual, tumbal tidak lengkap. Tiba-tiba, seluruh lilin padam. Ruangan kembali gelap. Dan suara dari atas langit-langit menggema, besar, dalam, dan bergema ribuan lidah. Jika darah tidak diberikan, maka tubuh akan kami ambil seutuhnya. Tanah di bawah Dewi mulai merekah. Tangan-tangan hitam keluar dari bawahnya, mencengkeram kakinya, lengannya, menariknya perlahan ke dalam lubang hitam tak berdasar. Namun sebelum semuanya gelap total, satu cahaya kecil muncul. Alia, putrinya. Ia berdiri di atas lubang, memanggil nama ibunya. Mama, bangun. Mama harus pulang. Suara Alia menggema di lorong gelap tempat Dewi ditahan. Mama bangun, jangan tinggalin Alia. Tangan-tangan hitam terus mencengkeram tubuh Dewi, menariknya ke dalam lubang gelap penuh cacing, darah, dan tulang-tulang manusia yang membusuk. Namun saat suara Alia terdengar, untuk sesaat, tarikan itu melambat, seolah ada sesuatu yang menahan. Cinta? Dewi berteriak sekuat tenaga. Jangan ambil anakku, dia gak ada hubungannya dengan ini. Namun suara dari atas tetap dingin dan tak tersentuh. Kau menolak memberi tumbal, maka darah keturunanmu sah sebagai ganti. Alia berdiri di tepi lubang, menangis ketakutan. Ia memanggil nama ibunya sambil memegang sesuatu, liontin emas berbentuk mata menangis, yang dulu Dewi berikan padanya. Dan saat liontin itu disentuh oleh cahaya dari atas, waktu berhenti. Seketika, semuanya hening. Lalu muncul sosok ketiga di lorong itu. Sosok yang belum pernah Dewi lihat. Bukan Maya, bukan makhluk hitam, tapi perempuan tua renta berjubah merah, wajahnya keriput seperti kulit ular terbakar. Dialah penjaga utama perjanjian. Dialah yang memimpin seluruh ritual pesugihan sejak zaman leluhur. Perempuan itu berbicara pelan, tapi suaranya menggema sampai ke dalam dada. Kau ingin menukar darah putrimu dengan tubuhmu sendiri. Kau rela tinggal di tempat ini selamanya, menjadi tumbal abadi. Dewi, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk perlahan. Ambil aku, jangan Alia. Aku yang menolak, aku yang bodoh karena menikahi iblis. Perempuan itu mendekat. Tangannya menyentuh kepala Dewi, dan tiba-tiba tubuh Dewi membara, seperti dibakar dari dalam. Dagingnya mulai terkelupas, tulangnya menyala merah. Tapi Dewi tidak menjerit. Ia hanya memejamkan mata, sambil berkata, Pak, Maya, aku akan bersama kalian sekarang. Dan dalam hitungan detik, lubang itu menelan Dewi sepenuhnya. Alia menjerit memanggil ibunya, namun saat cahaya kembali muncul, ia berada di kamar rumahnya sendiri. Semua hening. Tak ada bekas api. Tak ada suara. Hanya liontin emas di tangannya yang kini berubah warna, dari emas menjadi hitam legam. Dan di bawah liontin itu, tertulis ukiran kecil, 1 jiwa telah diganti. Tapi kutukan tidak pernah mati. 10 tahun telah berlalu, toko emas itu kini terbengkalai. Tak ada yang berani menyentuhnya. Warga sekitar hanya menyebutnya dengan satu nama, Toko Tumbal. Bangunannya masih berdiri kokoh di tengah kota Bandung, tapi tak pernah ada yang melihat pemiliknya kembali. Sejak tragedi itu, semua keluarga Rudi dan Dewi lenyap. Tak ada kabar, tak ada mayat. Hanya laporan polisi yang ditutup karena tak ada bukti kejahatan,
Walau setiap orang tahu, sesuatu yang kelam terjadi di dalam toko itu. Malam-malam tertentu, terutama saat Jumat Kliwon, para tukang ojek online yang lewat depan toko mengaku melihat sesuatu. Lampu toko menyala sendiri. Bayangan perempuan hamil mondar-mandir sambil menangis. Cermin di dalam toko memantulkan wajah yang tersenyum dengan mata berdarah. Dan dari dalam, terdengar suara emas jatuh, diikuti suara tawa lirih. Tapi itu bukan akhir cerita. Alia kini sudah dewasa. Ia tinggal di kota lain, jauh dari Bandung. Ia sukses, punya karir, hidup normal. Tapi, ada satu hal yang tak bisa ia hilangkan. Liontin itu. Sejak malam saat ibunya menghilang, liontin berubah warna, dari emas menjadi hitam. Namun anehnya, liontin itu membuat hidupnya terus dipenuhi keberuntungan. Karir cepat naik, usaha lancar, semua terasa terlalu mudah. Dan suatu malam, ia bermimpi. Mimpi yang sangat nyata. Ia berada di depan cermin besar. Dan di balik bayangannya, berdiri ibunya, Dewi. Tapi bukan seperti dulu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Ia berkata pelan, "Nak, jangan buka toko itu. Jangan teruskan apa yang Mama akhiri. Jangan pernah." Alia terbangun sambil terengah. Tapi saat ia melihat jam di samping tempat tidur, pukul 3.33. Dan di meja, liontin hitam itu berdenyut pelan. Seperti jantung. Dan tiba-tiba, ada suara dari dalam lemari pakaian. "Alia, waktumu hampir tiba."